perkembangan. Robert Xavier Gers berpendapat bahwa tugas perkembangan adalah suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu. Yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan menyukseskan tugas-tugas berikutnya. Dan apabila tugas yang dilakukan oleh individu gagal, maka akan menyebabkan kesengsaraan bagi individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan akan mengakibatkan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Sedangkan menurut Harlock, tugas perkembangan ini sebagai social expectation, yang artinya setiap kelompok budaya mengharapkan anggota menguasai keterampilan tertentu yang penting dalam memperoleh perilaku yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentan kehidupan. Jadi, tugas-tugas perkembangan adalah sebuah hal yang harus dilakukan oleh individu yang menurut keberhasilan dalam melaksanakan tugas tersebut agar tercapai kata kebahagiaan atau kepuasan batin oleh individu yang berkaitan dengan sikap, perilaku, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu sesuai dengan jenjang usia individu tersebut. B. Manfaat tugas perkembangan. 1. Mengetahui cara menyikapi peserta didik. 2. Menciptakan suasana belajar yang kondusif. 3. Meningkatkan interaksi positif dengan peserta didik. 4. Menentukan metode pembelajaran yang efektif. 5. Mengenali jika terjadi penyimpangan perkembangan. 6. Mampu memberikan arahan dan motivasi yang diperlukan. 7. Memiliki ekspektasi yang pasti dari peserta didik. Manfaat mempelajari psikologi perkembangan bagi peserta didik atau siswa. 1. Pengetahuan tentang perkembangan dan membantu kita dalam memberikan respon. 2. Dengan pengetahuan perkembangan peserta didik, seorang guru akan dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak remaja. 3. Pengetahuan tentang perkembangan, mungkinkah para guru memberikan bimbingan belajar yang tepat kepada anak. 4. Studi perkembangan dapat membantu kita memahami diri sendiri melalui psikologi. 5. Pengetahuan perkembangan peserta didik dapat membantu guru mengenali kapan perkembangan normal yang sesungguhnya dimulai. 6. Dengan mengetahui pola normal perkembangan, memungkinkan para guru untuk sebelumnya. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi tugas perkembangan. 1. Hereditas. Hereditas adalah faktor yang mendomisili dari segi biologisnya seperti warna. 2. Kondisi lingkungan. Kita dapat terpengaruh oleh lingkungan di sekitar kita. 3. Peran pematangan atau menyempurnakan perubahan dalam diri seseorang seperti pola pikir. 4. Status sosial. Salah satu faktor yang membentuk sikap tingkah laku anak. 5. Budaya, ras, dan etis. 6. Konteks sejarah. Merupakan suatu kejadian yang pernah dialami yang mampu merubah sikap anak yang berdampak negatif. D. Pengaruh keberhasilan dan kegagalan terhadap penguasaan tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, pengaruh kegagalan terhadap penguasaan tugas-tugas perkembangan, yaitu yang pertama, tingkat perkembangan yang mundur. Yang kedua, tidak ada kesempatan untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan. Yang ketiga, tidak ada motivasi. Yang keempat, kesehatan yang buruk. Yang kelima, cacat tubuh. Yang keenam, tingkat kecerdasan yang rendah. Yang kedua, pengaruh keberhasilan terhadap penguasaan tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, tingkat perkembangan yang normal. Yang kedua, ada kesempatan untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan. Yang ketiga, adanya motivasi. Yang keempat, kesehatan yang baik dan tidak ada cacat tubuh. Yang kelima, tingkat kecerdasan yang tinggi. Yang keenam, kreativitas. Tugas-tugas perkembangan masa bayi dan kanak-kanak awal.
Yang pertama, belajar berjalan. Yang kedua, belajar memakan makanan padat. Yang ketiga, belajar berbicara. Yang keempat, belajar buang air kecil dan buang air besar. Yang kelima, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Yang keenam, mencapai kestabilan jasmania fisiologis. Tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir. 1. Belajar keterampilan fisik yang dapat dilakukan dalam permainan. 2. Pengembangan sikap yang menyeluruh terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. 3. Belajar berkawan dengan teman sebaya. 4. Belajar untuk dapat melakukan peranan sosial. 5. Belajar menguasai keterampilan-keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. 6. Pengembangan moral. 7. Memiliki kemerdekaan pribadi, mampu memilih kegiatan tanpa bergantung dengan orang tua. 8. Pengembangan sikap terhadap kelompok sosial. Tugas-tugas perkembangan masa remaja. 1. Mampu menerima keadaan fisiknya. 2. Mampu memahami peran seks usia dewasa. 3. Mampu membina hubungan baik dengan lawan jenis. 4. Mencapai kemandirian emosional. 5. Mencapai kemandirian ekonomi. 6. Mengembangkan konsep intelektual. 7. Memahami nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. 8. Mengembangkan perilaku tanggung jawab. 9. Mempersiapkan diri untuk memasuki masa perkawinan. 10. Mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Tugas-tugas perkembangan masa dewasa dini. 1. Memilih pasangan hidup. 2. Belajar hidup bersama sebagai suami istri. 3. Mulai hidup dalam satu keluarga. 4. Belajar mengasuh anak. 5. Mengelola rumah tangga. 6. Mulai bekerja dan membangun karir. 7. Mulai bertanggung jawab sebagai warga negara. 8. Bergabung dengan suatu aktivitas dan perkumpulan sosial. Tugas-tugas perkembangan masa dewasa media. 1. Menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik. 2. Menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup. 3. Membantu anak-anak remaja menjadi dewasa yang bertanggung jawab. 4. Mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan. 5. Mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang yang dewasa. 6. Mencapai tanggung jawab sosial. Tugas-tugas perkembangan masa usia lanjut. 1. Menyesuaikan diri ada berkurangnya kekuatan fisik dan kesehatan. 2. Menyesuaikan diri pada masa pensiun. 3. Menyesuaikan diri pada meninggalnya suami atau istri. 4. Mengadakan hubungan yang erat. 5. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara dan bermasyarakat. 6. Mengatur keadaan 6. Mengatur keadaan hidup yang memuaskan dari segi psikis. Inflasi tugas-tugas perkembangan terhadap pendidikan. Perkembangan biologis dan perseptual. Disinilah kita melihat bahwa perkembangan fisik peserta didik memegang peranan yang penting terhadap pendidikan. Pemahaman tentang karakteristik perkembangan akhirnya membawa beberapa implikasi bagi penyelenggara pendidikan di sekolah dasar. Implikasi dimaksud khususnya berkenaan dengan penyelenggaraan pembelajaran secara umum, pemeliharaan kesehatan dan nutrisi anak, pendidikan jasmani dan kesehatan, serta penciptaan lingkungan dan pembiasaan berperilaku sehat. 2. Implikasi perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual erat kaitannya dengan konteks otak manusia. Proses perkembangan intelektual menurut pendapat Budamin DKK 2009 melibatkan perubahan dalam kemampuan dan pola berpikir, kemahiran berbahasa dan cara individu memperdik pengetahuan dari lingkungannya. Aktivitas-aktivitas seperti mengamati dan mengklasifikasikan benda-benda, menyatukan beberapa kata menjadi satu kalimat, menghafal doa, memecahkan soal-soal matematika, dan menceritakan pengalaman kepada orang lain merupakan peran prospektur diperkembangkan anak. 3. Implikasi perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pada dasarnya, bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya berupa bicara, melainkan juga dapat diwujudkan dengan tanda isyarat tangan atau anggota tubuh lainnya yang memiliki aura sendiri.
Bunamin DKK. Kemudian memaparkan implikasi perkembangan bahasa pada peserta didik. 1. Apabila kegiatan pembelajaran yang diciptakan bersifat efektif, maka perkembangan bahasa peserta didik dapat berjalan secara optimal. 2. Bahasa adalah alat komunikasi yang paling efektif dalam pergaulan sosial. 3. Meskipun umumnya anak SD memiliki kemampuan potensial yang berbeda-beda, namun perhatian lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bahasa sejak dini sangat diperlukan. 4. Implikasi perkembangan kreativitas. Menurut pendapat Garlicher, Deput 1988, kreativitas merupakan suatu aktivitas otak yang kompresif dan imajinatif, tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang orisinal. Oleh karena itu, kreativitas lebih dikatakan sebagai sesuatu yang lebih inovatif daripada reproduktif. 5. Implikasi perkembangan sosial. Dilihat dari pemahaman terhadap aspek perkembangan sosial pada peserta didik, terdapat beberapa implikasi menurut Bunamin DKK 2009-88, yaitu menurut Bunamin DKK 2009-128, yaitu 1. Untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyandang dan menghayati pengalaman sosialnya, dapat dilakukan aktivitas bermain peran yang ditindaklanjuti dengan pembahasan di antara mereka. 2. Keberadaan teman sebaya bagi anak usia sekolah dasar merupakan hal yang sangat berarti, bukan saja sebagai sumber kesenangan bagi anak, melainkan dapat membantu mengembangkan banyak aspek perkembangan anak. Ini mengimplikasikan perlunya aktivitas pendidikan yang memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk berdialog dengan sesamanya. 6. Implikasi perkembangan emosional. Emosional menurut Sarwono Yusuf 2005, Emosi menurut Sarwono Yusuf 2005 115 merupakan keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas. Bada kemudian mengemukakan beberapa contoh tentang pengaruh emosi terhadap perilaku individu. Dilampirkan di antaranya 1. Memperkuat dan melemahkan semangat apabila timbul rasa senang atau kecewa atas hasil belajar yang dicapai. 2. Menghambat konsentrasi belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi. 3. Mengganggu penyelesaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan istuan. Suasana emosi yang dalam individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya kemudian hari. 7. Implikasi perkembangan moral. Purwato 2008-31 berpendapat moral merupakan hanya memiliki arti bertingkah laku sopan santun, beradab dengan lemah lembut, dan berbakti kepada orang tua saja. Melainkan lebih luas lagi dari itu, selalu berkata jujur, bertindak konsekuen, bertanggung jawab, cinta bangsa dan sesama manusia, mengabdi kepada rakyat dan negara, berkemauan keras, berperan halus, dan sebagainya. Termasuk pula dalam moral yang perlu dikembangkan dan ditanamkan dalam hati sanubari anak itu. 8. Implikasi perkembangan spiritual. Anak-anak sebenarnya telah memiliki dasar-dasar kemampuan spiritual yang dibawanya sejak lahir. Untuk mengembangkan kemampuan ini, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, untuk melahirkan manusia yang memiliki tingkat, dibutuhkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada perkembangan aspek 10 saja, melainkan EQ dan SQ juga.